Kawasan Merdeka Barat juga sudah atau di depan gedung MK ini sudah terpantau persiapan, kemudian jalurnya sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Untuk mengetahui bagaimana persiapan terkini di area dalam gedung Mahkamah Konstitusi, kami segera terhubung dengan reporter Said Masur. Said, bagaimana persiapan jelang putusan Mahkamah Konstitusi pagi hari ini? Agung, sudah mulai ramai di gedung Mahkamah Konstitusi dan sudah mulai berdatangan juga tim kuasa hukum baik dari pemohon, termohon maupun juga tim terkait begitu. Tadi juga kami melihat sudah ada pemohon dua begitu ya, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sudah tiba di gedung MK. Tadi memasuki kami sempat mau meminta keterangan, namun nampaknya Pak Ganjar dan juga Mahfud langsung memasuki ruang sidang karena sidang ini rencananya akan dimulai pada pukul 9 pagi. Lalu seperti apa jalannya persidangan, kita akan coba tanyakan langsung Agung kepada tim kuasa hukum dari terkait begitu, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sudah bersama saya Pak Oto Hasibuan. Selamat pagi Pak Oto. Selamat pagi. Pak Oto, ini kita sebentar lagi akan mengikuti bersama sidang putusan MK berkaitan PHPU Pilpres 2024. Ada pesan yang ingin disampaikan dulu Pak Oto berkaitan dengan sidang putusan hari ini? Kalau pesan adalah apapun putusan hakim nanti, saya berharap semua pihak menghormati, ya termasuk kami juga harus menghormatinya. Pak Prabowo selalu menghimbau begitu, menyerahkan semua putusan hakim ini kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi kita akan mentaati dan menghormatinya. Itu pesan pertama. Pak Oto, kalau kita melihat petitum dari dua pemohon ini, di mana salah satu, kalau kita tarik garis merahnya deh, ini salah satunya adalah meminta pembatalan dari hasil pemilu 2024, kemudian melakukan PSU, pemungutan suara ulang. Bagaimana Pak Oto menanggapi ini? Ya, saya mungkin secara umum aja dulu, secara nalar saja ya. Kan mereka diminta diskualifikasi. Nah, coba bayangkan dengan mereka mengajukan diskualifikasi Prabowo Gibran dengan alasan keadilan substantif, ya kan? Berdasarkan keadilan berarti. Nah, kalau cara keadilan dengan gampang saya bisa sampaikan. Apakah adil? Jangan konten melulu dong. Apakah Lagi live dulu Pak, sebentar. Apakah adil? Apakah adil kalau umpamanya suara daripada Pak Prabowo yang 96 juta rakyat Indonesia memilih itu dinyatakan nol? Kan begitu kalau disimulasikan. Jadi menurut saya dari segi keadilan pun tidak tepat kalau sampai ada putusan diskualifikasi. Tetapi kalau kita melihat secara hukum bahwa memang tidak ada alasan. Saya katakan begini, mereka kan mendalilkan tentang adanya dugaan kecurangan. Tetapi sampai sekarang tidak pernah dibuktikan di persidangan dugaan kecurangan itu. Hanya merupakan asumsi-asumsi. Sehingga saya berpendapat seandainya pun benar ada dugaan kecurangan yang dibuktikan itu di beberapa tempat, katakanlah dua kelurahan, itu kan juga tidak cukup untuk bisa mematahkan keterpilihan Pak Prabowo Gibran. Karena apa? Karena hanya dua kelurahan kan tidak bisa dikatakan masif. Menurut saya kalau dikatakan masif itu paling tidak itu harus tengah Indonesia ini, berarti 20 provinsi. Dia terjadi di 20 provinsi adanya dugaan kecurangan itu, barulah itu bisa dinyatakan sebagai masif gitu loh. Kalau Bang Oto melihat salah satu petitumnya juga itu adalah membatalkan putusan MK 90, mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden. Seberapa potensi sih itu bisa terkabulkan, Bang Oto? Mengenai putusan 90 saya kira potensinya kecil kemungkinan itu bisa dibatalkan. Karena itu kan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, memang seperti uraian banyak orang lain, mereka kan menganalisis begini, ada hakimnya katanya 3 diantaranya dulu katanya berkeberatan dengan putusan Mahkamah 90. Artinya berkeberatan Gibran menjadi, bukan Gibran dikatakan, berkeberatan bahwa ada klausula yang mengatakan bahwa umur 40 yang kepala daerah, mengikuti kepala daerah itu bisa menjadi wakil presiden, calon wakil presiden. Nah, tetapi ingat, ketika 3 hakim itu sudah memutus perkara itu di dalam perkara 90 dan keputusan itu sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi,
maka itu adalah bukan lagi putusan mereka bertiga, tapi sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika itu menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, maka siapapun tidak bisa lagi mempersoalkan itu. Jadi kalau umpamanya salah satu orang hakim katakanlah Pak Soehartoyo pada waktu itu berkeberatan, dia tidak bisa mengatakan bahwa oh dulu saya dulu keberatan sehingga saya tetap membatalkan itu. Enggak begitu lagi rasio berpikirnya. Dia harus mengatakan ya dulu saya enggak setuju, tetapi karena sudah diputuskan menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, maka saya harus taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu putusan ke-90 itu ya harus dipertahankan. Kalau sampai ada putusan kemarin tiba-tiba besok dirubah lagi, wah ini hancur negeri kita ini. Gak ada lagi kepastian hukum dong. Kalau berubah-ubah. Bang Onta, kalau misalnya katakanlah MK mengabulkan permohonan daripada 01 dan juga 03, secara otomatis juga membatalkan daripada putusan 90. Tidak begitu sih, karena bisa dasarnya kan berbeda. Kalau umpamanya mereka membatalkan, Mahkamah memutuskan, kemungkinan yang membatalkan hanya satu kan. Menurut dalil itu adalah adanya dugaan kecurangan, nggak ada yang lain. Seharusnya kan perkara ini kan perkara PHPU, perselisihan hasil pemilu. Seharusnya yang dipersoalkan itu menurut hukum pemilu, ya undang-undang pemilu adalah angka. Jadi bukan perolehan suara. Jadi seharusnya adalah dia akan mengatakan gini, Mahkamah Konstitusi menyatakan seperti ini, jumlahnya umpamanya Prabowo Gibran 96 juta sekian. Maka yang dia harus katakan sebenarnya itu nggak benar perhitungan KPU. Yang benar segini. Itulah sebenarnya yang menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi kenyataannya mereka kan tidak datang dengan alur seperti itu. Mereka langsung menerobos. Mereka mengatakan kami tidak peduli dengan adanya aturan di Undang Pemilu. Kami minta keadilan substantif. Hakim diminta untuk bisa mengadili adanya dugaan kecurangan. Yang mana seharusnya menurut Undang-Undang Pemilu, kalau mengenai dugaan kecurangan, itu sudah harus melalui Bawaslu dulu. Nah, kemudian mereka sudah mengajukan Bawaslu, tapi Bawaslu mengatakan tidak terbukti. Mereka sekarang naik kepada Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi bukan lembaga banding. Nah, oleh karena itulah kemungkinannya adalah kalau Mahkamah Konstitusi mau memenangkan dia harus mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis. Hal mana ini yang saya lihat tipis sekali karena terstrukturnya tidak terbukti, sistematisnya juga tidak terbukti, dan masifnya jelas-jelas sangat tidak terbukti karena hanya disebutkan di hanya 2-3 kelurahan. Terima kasih banyak Pak Ato atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih. Agung, itu tadi penjelasan dari salah satu kuasa hukum dari pihak terkait Prabowo Gibran dan sudah menjelaskan bagaimana kemudian potensi daripada apakah kemudian hakim akan mengabulkan ataupun juga menolak daripada petitum ataupun gugatan dari paslon 01 ataupun juga 03. Sementara kembali ke Anda, Agung. Baik, terima kasih Said Mansur atas laporan Anda. Tetap di lokasi, nanti kita akan kembali update bagaimana kondisi terkini di area dalam gedung MK. Selamat kembali bertugas, Said. Sementara itu pemirsa, di luar gedung MK baru saja tiba paslon 01 Anies Baswedan di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengupdate